Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dafa Edi Putra, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi 2018. Di dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya yang bernama Ibu Suraini Binovasi, MSc MSI. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini? Baik, saya akan menjawab pada pertanyaan yang pertama. Indonesia merupakan negara yang mampu mengekspor tanaman kakao terbesar nomor 3 di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Sedangkan untuk Indonesia sebesar 13%. Tanaman kakao merupakan tanaman yang sangat digemari oleh masyarakat dunia. Tanaman yang memiliki nama latin Theobroma cacao berasal dari kawasan Amerika Selatan. Pemerintah telah menetapkan industri pengolahan kakao sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN tahun 2015 sampai 2035. Pasalnya, industri ini berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian yaitu Airlangga Hartarto mengatakan pada tahun 2018 komoditas ini sekitar 85%-nya dari total produksi diekspor atau setara 328.329 ton. Dengan kinerja ekspor produk kakao ini menyumbang devisa sehingga 1,13 miliar US dollar. Sedangkan produk kakao olahan yang dipasarkan di dalam negeri sebesar 58.341 ton atau dengan setara 15%. Saat ini Indonesia merupakan negara pengolahan produk kakao olahan ketiga dunia setelah Belanda dan Pantai Gading. Sekarang industri pengolahan kakao kita telah menghasilkan produk cocoa liqueur, cocoa butter, cocoa cake, dan cocoa powder. Saat ini Indonesia telah mempunyai 20 perusahaan industri pengolahan kakao. Menurut data internasional Cocoa Organization, Indonesia menempati urutan ke-6 sebagai produsen biji kakao terbesar di dunia setelah Pantai Gading, Ghana, Ekuador, Nigeria, dan Kamerun dengan volume produksi mencapai 210.000 ton sepanjang tahun 2018. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Soal untuk yang kedua, jelaskan apakah saat sekarang biji coklat atau biji kakao di Indonesia masih jarang difermentasi. Baiklah, saya akan menjawab. Rendahnya kualitas biji kakao asal Indonesia menyebabkan sejumlah pabrik coklat memilih impor biji kakao. Rendahnya kualitas biji kakao ini disebabkan kurangnya proses fermentasi atau bahkan tidak dilakukan proses fermentasi pada biji kakao untuk pasca panen. Permasalahan yang ada bahwa produksi kakao hasil perkebunan Indonesia masih banyak diekspor ke negara tertentu dalam bentuk biji yang belum diolah atau belum difermentasi, yang biasa disebut biji asalan. Dan pada umumnya biji asalan ini berasal dari hasil perkebunan kakao rakyat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa sekitar 90% dari total produksi perkebunan kakao Indonesia merupakan biji kakao yang belum difermentasi. Sedangkan harga ekspor biji kakao ditetapkan di pasar internasional berdasarkan biji kakao fermentasi. Fakta menunjukkan pada umumnya para petani perkebunan kakao rakyat kurang memperhatikan mutu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa biji kakao dari para petani di Provinsi Sulawesi Selatan umumnya bermutu rendah karena pengolahan pasca panen yang dilakukan oleh petani kakao di Provinsi Sulawesi Selatan masih tradisional, artinya belum melakukan fermentasi. Hal ini diperkuat juga dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mutu produk kakao yang dihasilkan dari perkebunan rakyat sangat rendah karena tidak difermentasi, serta banyak mengandung kotoran dan jamur. Selain harus melakukan fermentasi,
Para petani juga harus memperhatikan mutu biji kakao dengan standar mutu yang telah diatur dalam SNI 2323/2008. Menurut jenis tanaman biji, kakao digolongkan dalam dua jenis, yaitu jenis mutu dan jenis tidak kemudian. Berdasarkan mutunya digolongkan dalam tiga jenis, yaitu mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. Menurut ukuran berat bijinya, dinyatakan jumlah biji per 100 gram. Selain itu, biji kakao digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu AA, A, B, C, dan S. Yaitu kelas AA maksimal 85 biji, kelas A 86 per 100, kelas B 101 sampai 110, kelas C 111 sampai 120, dan kelas S 120. Di samping itu, kadar air terkandung dalam biji kakao tidak lebih dari 7,5%. Baiklah, mungkin ini saja video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.